Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel YouTube Abah Agni. Kali ini saya sedang lagi ada di jalur Pantura, Kabupaten Tegal. Saat ini panasnya luar biasa banget ya teman-teman semuanya. Oke teman-teman semuanya, tadi sudah bisa dilihat ya di judul kita lagi ada di Tegal dan kita mau ke Museum Semedo. Museum Semedo merupakan museum yang menyimpan salah satu fosil manusia purba yang ditemukan di Semedo, Kabupaten Tegal. Jika dari kota Tegal, museum ini berada di sebelah timur kota Tegal dan nanti kita akan masuk ke sebuah daerah yang bernama Semedo. Plus minus dari kota Tegal naik sepeda motor itu adalah 1 jam ya teman-teman semuanya. Ini kita sekarang masih ada di Pantura dan di depan sana kalau menurut Google Maps kita harus belok kanan teman-teman. Oke teman-teman semuanya, terima kasih ya bagi yang sudah subscribe, sudah nonton, sudah like, sudah share channel YouTube Abah Agni. Mudah-mudahan nanti selalu berlimpah nikmat di dunia dan di akhirat. Bagi teman-teman semuanya yang belum subscribe, mohon bantuannya untuk subscribe channel YouTube Abah Agni karena subscribe itu gratis. Caranya subscribe cukup gampang, tulisan subscribe yang ada di bawah video ini tinggal diklik dan subscribe itu gratis teman-teman semuanya. Oke teman-teman, kita persiapan belok kanan ya teman-teman. Ini Pantura, jadi rame banget, panas banget dan kita mentalnya harus kuat di sini. Kita harus lesap-lesap ya. Kita di sini lampu kita sudah hijau, tuh ya hijau. Dan nggak tahu yang di depan kita itu lampunya hijau apa enggak ya. Oke, kita prepare di belakang. Mungkin sebelah sana hijau juga. Waduh, mantap ya. Oke, kita kesempatan kita sekarang masuk dari Pantura. Kita tadi dari arah kota Tegal ya, berarti belok kanan ke arah selatan ya, ke arah selatan kita masuk ya di sini. Dan bagi teman-teman semuanya yang mau ke Museum Semedo atau Museum Manusia Purba yang ada di Tegal, teman-teman saran saya tidak menggunakan bis ya. Bis tanggung tidak saya sarankan, apalagi bis besar. Karena apa? Karena nanti teman-teman bisa lihat sendiri jalan sampai ke lokasi itu seperti apa. Di sini aja jalannya udah kecil ya, udah sempit ya teman-teman. Saran saya mending pakai kendaraan pribadi, baik itu roda 2 ataupun roda 4, roda 3 juga boleh ya. Atau bisa juga pakai mikrobis atau Ellipse ya teman-teman. Teman-teman, kalau kita bicara Museum Manusia Purba di Indonesia, pasti kita langsung berpikir Museum Manusia Purba di Sangiran yang ada klasternya, klaster banyak banget ya di Sangiran. Ada berapa klaster ya? 5 klaster mungkin ya. Salah satu yang terkenal ya klaster Kerikilan, Ngebung dan sebagainya itu ya. Oke teman-teman, setelah melewati jalan kereta api ini kita masih lurus terus ya, ikuti Google Maps. Nanti teman-teman di Google Maps itu carinya adalah, ketiknya adalah Museum Semedo. Nanti keluar ya, Museum Semedo. Nanti keluar di Google Maps. Oke ya teman-teman semuanya. Jalanan di sini secara umum seperti ini ya. Itu kombinasi antara beton dengan aspal dan jalannya yang beton sih halus ya, tapi yang aspal ada beberapa bagian nanti itu yang masih belum halus ya teman-teman. Oke teman-teman, kita gaskan terus ya, kita menuju ke Museum Semedo. Jalannya rusak cuy, lewat sini cuy. Banyak lubang dan beda kontur. Hati-hati ya yang naik mobil ataupun naik motor lewat sini. Alhamdulillah ini halus ya. Tadi beberapa ratus meter itu rusak. Itu dari Museum Semedo, Museum Purba yang dari Tegal. Bentar lagi 11 menit lagi kita sampai. Ya Allah. Meter lagi kalau kiri sih. Kok ada pertigaan ya? Bisa Trans, wah, tol Trans Jawa. Nah, kita lewat tol nih. Again. Nih, ngeri jalannya kayak gini nih. Tuh.
Oh, kita belok sini nih, belok kiri di sini nih. Ini bener-bener lewat tol tuh tadi tuh. Mungkinkah ini perpindahannya? Ini bener jalannya teman-teman. Oh iya tuh. Tuh, ada replikanya tuh. Gajah. Lebar banget jalannya. Mantap. Ini sih ngeri, jalannya lebar banget teman-teman. Ini 140 km per jam juga kayaknya nggak terasa, ini lebar banget. Sepi lagi. Tapi saya nggak mau kenceng, nanti takutnya sor-sorannya udah nyampe situ kita terbang deh ya. Belok bener, jalannya belok. Jalannya habis di sini belok. Bukan kalau kenceng bahaya banget kita terbang ke sana. Kita nyampe teman-teman 2 menit lagi nih. Sampai di situs Medo, ini mana ya? Ini gerbangnya, ini manusia purba. Oh bukan ini. Museum makam. Museum. Lurus. Punten. Ramai coy. Mana ya museumnya ya? Ini deket nih, udah nyampe nih. Weh, sampai tuh. Tuh museumnya tuh. Oke, mudah-mudahan ada pemandunya ya, biar kita pakai jasa pemandu. Buka. Tuh. Oke teman-teman, kita udah sampai di Museum Situs Medo yang ada di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Kita akan coba lihat apakah ini identik dengan seperti yang ada di Sangiran sana ya. Kita gaskan ya. Nih sebelum kita masuk kita baca dulu ya penjelasan tarif museum. Bla 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 bla. Tarif masuk anak-anak 3, dewasa 8.000, WNA 20, tunai kris. Oke, kita masuk ke Museum Situs Medo. Nih Semedonya ya, cakep ya. Kita nanti akan tanya dulu. Mas, permisi mas,
masuk pertama kali lewat mana, Mas? Sini coba. Kalau sini juga bisa nanti naik ke tangga. Oh, tangga. Ada tour guide-nya? Kah? Oh, Ada di ada. dalam. Oke, ini konsepnya ini sama yang kayak ada di Sangiran ya. Pokoknya kita lihat ke dalam seperti apa. Pokoknya kalau ada situs-situs purba kita akan coba gapai. Kita pengen lihat bagaimana peradaban manusia Indonesia itu ya. Yang jelas saya bangga sebagai masyarakat Indonesia karena kita manusia Indonesia itu diciptakan sebagai manusia yang beradab. Ini saya nyari toilet nih ya. Badan saya basah. Nih ya. Kita akan masuk. Itu pintu masuknya di sebelah sana. Oh ya, bagi teman-teman yang mau ke sini tuh kalau kendaraan bis besar kayaknya belum bisa loh ya. Paling mobil pribadi pun harus gantian ya. Kalau elep kayak gitu bisa. Nih. Oke, kita sekarang masuk di kompleks Situs Medo. Oh ya teman-teman, Situs Medo ini masih baru ya, jadi belum banyak yang tahu. Taunya pasti Sangiran-Sangiran. Oh tuh ada outing class tuh ya. Di situ ada outing class. Ini ada gajah purbanya gede banget ya. Nah, pintu masuknya sini, mudah-mudahan di dalam itu adem ya. Oke, kita gaskan masuk. Gaskan. Nih seperti biasa kalau saya ke suatu tempat itu pasti saya harus ke toilet dulu ya. Karena saya mau ganti baju karena baju saya basah banget. Tadi kita habis dari Pantura, pinggir pantai, naik motor. Baju saya basah, berkeringat. Kita ke toilet dulu ya. Nih, toiletnya ada di situ. Yang jelas ini adem sih di sini kalau menurut saya. Ya, saya matikan dulu karena kita masuk toilet. Oke, saya habis dari toilet. Ini komplek kantornya ya. Saya rasa ini komplek kantornya dan kita nggak tahu apa namanya perbagiannya apa saja. Kita mau beli tiket di sana. Waduh, nih tadi banyak bocil-bocil SD di sini pada outing class. Sekarang kemana ya? Oh itu mobilnya ada juga. Solo juga ya. Itu dari Solo juga, ini berarti bener ini bagian dari Sangiran sih kalau menurut saya ya. Kita beli tiket dulu di situ teman-teman. Kita beli tiket di situ terus kita baru masuk ya. Oke, kita beli tiket. Kita skip dulu. Tiketnya murah banget nih teman-teman. Tiketnya murah banget beneran. Ya. Assalamualaikum. Bisa ditunjukkan bukti pembayaran. Oke. Satu orang ya. Ya. Nanti bisa ngomong aja Pak, mau minta dipandu gitu. Kemana? Oh, situ. Terima kasih. Mbak, permisi, kalau saya dipandu bisa? Dipandu bisa. Bapak dari mana? Lekuk-lekuknya juga sama kayak itu konsepnya ya? Mirip-mirip Pak. Masaknya beda cerita. Di sini musiknya cuma ada satu. Cuma ada satu. Ini kita mulai, kami ada 3 ruang pamer Pak. Ya iya. Ini ruang pamer yang Pertama. pertama. Kami mulainya dari Big Bang Pak. Jadi Oke, siap. mulainya dari pembentukan alam semesta dulu. Oh, oke. Makanya ada teori Big Bang. Ini ya Pak ya, sangat umum ya, karena teori Big Bang itu kan awal mula adanya alam semesta ini. Oh, oke. Kemudian di belakang ada pembentukan galaksi. Setelah Big Bang itu ada pembentukan galaksi Bima Sakti. Pembentukan galaksi Bima Sakti. Planetnya ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, sama Oke. sama Bumi ya Pak ya. Ini berarti yang paling gede ini matahari ya? Oke. Jadi pembentukan Bima Sakti ini setelah Bima Sakti terbentuk, Bumi kan juga terbentuk ya Pak ya. Nah Bumi itu dulu tidak seperti sekarang. Dulu itu namanya super benua Pangea. Kenapa namanya super benua? Karena jadi satu semua. Kemudian berpisah. Oke. Nah,
sini juga ada binatang-binatang pertama yang hidup di bumi. Pertama ada mikroorganisme yang kecil, lalu binatang-binatang laut itu muncul dulu. Baru kemudian ada vertebrata, primata, baru hominin. Oh, gini. Nah ini jangka waktunya berbeda-beda, tapi saling bersinggungan begitu. Kan sampai sekarang ya mikroorganisme tetap ada ya. Tetap, Nah kemudian setelah benua-benua itu terbentuk, Pulau Nusantara juga terbentuk. Oke. Pulau Nusantara. Jadi dulu Jawa, Sumatera, dan Kalimantan itu masih bersatu, tergabung sama Keraton Cina Utara. Itu ya. Iya, masih tergabung. Baru kemudian berpisah. Tapi bahkan setelah berpisah, belum seperti sekarang, apalagi Pulau Jawa. Oh, oke. Bisa dilihat Pulau Jawa itu dia mengalami pengangkatan. Jadi dulunya Jawa Barat itu ada di atas permukaan laut, tapi Jawa Tengah dan Jawa Timur itu masih berada di bawah. Makanya di Museum Semedo ini kan kami menyimpan koleksi tinggalan dari situs Semedo, dari kawasan cagar budaya Semedo. Nah kami juga punya hewan-hewan dari laut. Oh, berarti kayak situs Bumiayu pun sama ya? Iya betul Bumiayu juga Oh, sama. Bumiayu kan banyak ditemukan binatang lautnya tuh kan, kerang-kerang ya? Kerang-kerang. Nah di sini juga sama, karena dulu itu sebelum jadi darat jadi laut dulu. Oh, Makanya begitu. kalau secara siapa yang datang duluan gitu ya Pak. Oh, okay. Jadi binatang lautnya datang duluan. Oh, iya, gitu. ha. Dibandingkan sama binatang darat sama manusia purba. Baru kemudian mengangkat total itu sekitar 1,65 juta tahun yang lalu itu baru terangkat semua Pulau Jawa ini. Nah setelah terangkat itu kan sekelilingnya masih air ya Pak ya. Itu waktu zaman es itu terjadi penurunan air laut. Makanya di sini ada zaman es ya Pak ya. Oh, ini zaman es, oke. Nah, ketika penurunan air laut, manusia purba itu bisa jalan ke sini Pak. Oh, Kita lihat gitu. petanya nanti di sini. Manusia purba bisa jalan di sebelah sini, ke sini, sama binatang-binatang juga jalan ke sini. Nah, penurunan suhu itu terjadi sekitar 2,5 juta. Oh, ini ya. Jadi airnya itu menyusut yang tadinya laut, jadinya daratan. Oh, gitu. Ini kan sekarang laut ya Pak ya. Kita kan ada di sebelah sini, ada di Jawa Tengah. Iya. Jawa Tengah bagian timur. Oke, Jawa Jawa Tengah bagian bagian barat. barat. Ah. Jawa Tengah bagian barat. Nah, ini kan sekarang ini laut. Dulu itu ini juga daratan. Oh, gitu. Mungkin hubungannya sama juga seperti Sangiran. Di masa yang sama, karena Homo erectusnya jadi bermigrasi bisa jalan di sini. Oh, jalan Punya jadi video tentang migrasi Homo erectus. Sebelum Homo erectus menyebar ke berbagai belahan dunia, Berapa menit, Homo Mbak? erectus ini muncul pertama kali di Afrika. Ini berapa menit? Kemudian dari Afrika, Homo erectus Oh. menyebar ke belahan dunia yang lainnya. Berarti Mereka mbaknya dari Eropa, UNS Asia, apa dari mana? Dan bahkan sampai UNS ke Pulau juga Jawa, dulunya apa? Indonesia. UGM. Homo erectus UGM ya. Oh, UGM arkeologi bener. berubah. Perubahan lingkungan ini mempengaruhi kondisi habitat dan ketersediaan sumber makanan yang membuat mereka beradaptasi. Oleh karena itu, Homo erectus mulai meninggalkan Afrika dan mencari lingkungan yang dapat memberikan mereka sumber makanan. Oh, dan itu ya, habitat jalannya ya. Yang nyaman. Jauh ya Pak ya. Iya. Terdapat jalur-jalur yang teridentifikasi selama Homo erectus menyebar atau bermigrasi dari asalnya, yaitu Karena yang mereka pertama masih dari berburu Afrika ke dengan Eropa. Iya. Homo erectus Masih bermigrasi berburu dari dengan Afrika ke orang, Eropa ini bertemu terjadi sama. ketika Oh, Afrika intinya dan kan Eropa makan gitu kan. Makan tidur. Iya. 5,8 juta tahun Jalan-jalan terus, jalan pada terus. masa Gitu. Pleistosen bawah. Itu yang itunya ya. Dari Afrika ke Asia Ya, dan ke apa? Pulau Jawa. Persebarannya. Apa naik situ aja ya, Homo Mbak? erectus bermigrasi dari Afrika melalui Asia Barat, kemudian ke Asia Oh, ini ya. dan ke Indonesia. Afrika, Eropa, Asia, baru ke Indonesia. Nah ini tapi bukan linear ya Pak ya. Iya. Berpisah. Budaya atau alam. Tapi masih satu darahkah? Masih satu jeniskah maksud saya? Sama-sama Homo erectus.
Oh, sama-sama Homo erectus. Tapi kalau ini kan ada yang sampai ke Indonesia, Iya. yang hanya stay di Asia ataupun di Eropa, sama-sama Homo erectus fisiknya sama apa beda itu, Mbak? Sebenarnya itu masih jadi PR ya Pak ya bagi para ilmuwan, karena kalau yang di Eropa itu dari Homo erectus itu mereka ada evolusi menjadi, saya lupa namanya Homo apa ya, tapi sudah evolusi Homo erectus. Jadi ada kemungkinan tiap daerah itu bisa berevolusi jadi spesies yang berbeda. Menyesuaikan itu ya, lingkungannya ya. Tapi karena ini kan masih ongoing ya penelitiannya Pak. Oh iya. Ya seiring berjalannya waktu mungkin temuan-temuan itu akan terus bertambah, terus pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab juga akan Semakin banyak. Iya. Iya. Nah ini karena Homo erectus itu kan sekarang kan jalurnya sudah jadi laut ya Pak ya. Betul. Karena sudah jadi laut itu ada kemungkinan ini jejaknya itu ada di dasar laut. Oh iya bener ya. Ada di dasar laut. Tapi karena lautnya kan ya dalam ya Pak ya. Jadi belum banyak bisa. Oh iya. Ada kemungkinan. Ini Mbak, izin tanya. Ini kan Kalimantan itu kan berpisah dengan Sumatera sama Jawa itu karena pergerakan lempengkah atau karena pergerakan lempeng dicampur dengan mencairnya es kayak gitu Mbak? Berpisahnya? Itu kan jadi misah kan kayak gitu kan? Iya. Tadinya kan nyatu kan? Bercampur Pak. Jadi yang tadi itu yang kepulauan Jawa terbentuk itu kan masih terpisah. Mereka jadi mendekat. Iya. Tapi ketika air itu surut, dia jadi menyatu. Oh, berarti jadi Jawa, Sumatera, Kalimantan jadi menyatu. Terus ketika airnya naik lagi, itu terpisah lagi gitu. Berarti karena air ya? Iya. Karena air. Karena air. Kalau yang di zamannya glasiasi itu karena air. Oke. Terpisahnya. Berarti naik turun permukaan air. Berarti itu gerak lempeng ngaruh juga nggak Mbak? Ya bisa jadi ngaruh juga sih Pak. Karena Oh gitu. ya lempeng itu kan terus bergerak ya Pak ya. Terus naik terus turun. Oke. Asik di sini ya Mbak, adem. Iya. Nah ini ada jejak-jejak dari Homo erectus itu sebenarnya bukan cuma tuangnya aja. Karena mereka meninggalkan budaya, ada alat batu. Jadi ketika ditemukan alat batu di suatu tempat, alat batu yang dari Paleolit. Ini boleh naik nih? Boleh naik, nggak apa-apa. Ketika ditemukan alat batu, ada kemungkinan Homo erectus itu tinggal di situ juga. Ini asli ya tapi ya apa replika? Kalau yang ini asli Pak. Kalau kami di sini yang replika hanya manusia purbanya saja. Oh jelas itu mahal. Karena kan jarang ya Pak ya. Yang asli kan di Prancis kan? Yang enggak Pak, yang asli. Udah enggak di Bandung? Di Bandung, Iya. di Museum Geologi Bandung, barangkali Bapak itu ada yang asli. Di Sangiran juga sebenarnya nyimpen Pak yang asli Pak. Tapi di peti ya. Iya, karena kan jarang Sangat sekali mahal, ditemukan, iya. sangat mahal, makanya kami bikinkan replikanya. Kalau ini kapak penangkap dan perimbasnya ini asli. Mungkin kalau dilihat sekilas kayak batu biasa ya Pak. Batu benar. Kayak batu biasa, tapi ini ada ciri khasnya kalau alat batu itu. Ciri khasnya dia ada bekas-bekas manusia purba itu menajamkan dan membentuk alat batu ini supaya bisa dipakai untuk berburu. Mungkin bisa dilihat jadi tajam gitu ya bentuknya Pak, segitiga gitu ya. Pinggir-pinggirnya ini ya. Nah di pinggir-pinggirnya itu sebenarnya kalau dilihat dari dekat itu ada bekas pukulnya. Bekas pukulnya manusia purba membuat alat batu ini. Nah, ini kan sebenarnya sebuah pertanyaan. Homo erectus itu kan sampai saat ini ditemukannya hanya di Pulau Jawa. Betul. Jadi kalau di Indonesia ya Pak ya, kalau di luar negeri kan ada banyak, tapi kalau di Indonesia itu baru ditemukan di Pulau Jawa saja. Tapi bukannya menutup kemungkinan di Sumatera dan Kalimantan itu bisa jadi ada. Karena waktu zaman es kan Kalimantan sama Sumatera itu menyatu sama Jawa ya Pak ya, daratannya ada kemungkinan karena di sana juga kan ditemukan alat batu juga. Tapi
sampai sekarang ya belum ditemukan Homo erectus. Siap. Bisa. Detail banget ya Mbak. Ini kita tinggal ke ruang. Ini ruang komedo ya. Kok geografisnya juga sama kayak Sangiran ya Mbak? Di sini di luar loh. Nah, apa ya Pak? Geografisnya sini loh. Maksudnya apa ya? Gersang, panas ya gitu ya, sama kan? Betul. Bentuk rumah warganya pun hampir sama kan? Dan tempatnya yang jauh dari kota itu sama. Iya sama. Dan harus lewat pematang sawah kan, muter-muter kan? Oh berarti mbaknya ditugaskan di sini ya? Iya, betul ada di sini Pak. Mantep kan? Ini di ruang komedo 2 ini mulai ada penjelasan tentang Homo erectus sendiri. Ini tadi penjelasan tentang itu. Nah, ini makanya kita punya beberapa koleksi dari sebenarnya ini replika dari luar negeri ya Pak ya. Ini tuh dari Afrika. Australopithecus. Yang itu Homo habilis juga dari Afrika. Jadi sebelum jadi Homo erectus. Homo habilis. Lalu di sini ada Homo sapiens yang masih manusia purba. Mungkin ada yang agak berbeda ya Pak di ujung sebelah sana. Itu ada Homo floresiensis. Oh itu yang Flores, yang manusia kecil tuh ya? Iya, manusia kecil. Manusia kecil. Itu ya, manusia kecil ya? Iya, di Flores itu ya ada anomali. Manusia liang gua apa ya? Oh sama beda ya? Kalau di sana dia sudah Homo sapiens. Homo sapiens. Oh. Tapi nomor ditambah ke floresiensis karena dia berbeda kecil. Oh. Ya, tengkoraknya kecil lagi. Iya, di Flores itu ada anomali Pak. Binatang yang kecil jadi besar. Oh. Terus makhluk yang besar jadi kecil. Kalau itu berapa cc ya? Volumenya? Masih 600 mungkin ya? Kecil ya masih ya mungkin ya? Kecil sih Pak. Tapi saya agak tidak ingat berapa cc-nya. Ini mohon maaf kalau saya pertanyaannya rada aneh ya Mbak kadang ya. Karena saya penasarannya tinggi. Nanti saya mencoba mencoba. Oh ini semedo ya? Nah, ini semedo. Sangirannya sebelah situ ya Pak. Ini semedo ini. Semedo. Kenapa Terus jadinya sangiran. Oh ini sangiran kepotong. Oh ini sambung macan kemarin kita ke sini ke sini. Wah kemarin kita tur jauh ya. Ini sekarang ada di semedo ya. Ini dekat laut sih kalau ini ya. Iya. Nah ini bumi ayunya belum ada Pak. Ini semedo sini, Semedo Bumi sini, Ayu sini nih. iya. Bumi Ayu sekitaran sini kan Gunung Slamet kan. Betul ya. Ini Bumi Ayu di sini ada juga. Berarti sini dulu laut sini nih ya. Iya. Padahal Bumi Ayu di tengah-tengah Pulau Jawa ya. Banyak ditemukan fosil itu ya. Iya, karena dulu lautnya ya sampai situ. Ngeri ya. Makanya kita harus banyak ibadah. Kita kan nggak bisa memprediksi alam ya. Nah ini contohnya Homo erectus. Kami di sini ada patung Homo erectus. Mungkin bisa dilihat ya Pak sama seperti Homo erectus pada umumnya. Ini mungkin bedanya sama kita itu ya CC otaknya. CC otak. Sama dilihat Homo erectus ini bagian atas matanya menonjol. Iya. Dan keningnya nggak ada. Nggak ada. Nah, Ini berarti yang identik ditemukan di sini nih Mbak. betul. Segini nih ya. Segini. Posturnya ya. Berarti nggak beda jauh dengan yang di sana. Di Sangiran ya. Beda jauh. Sama malah mungkin ya. Sama karena masih sama spesifik. Tapi mungkin kalau di sini ketemunya yang tipe-tipe nih. Jadi ini ada sebenarnya ada 3 perkembangan Homo erectus yang ada di Pulau Jawa. Arkaik, tipik, progresif. Progresif ini yang paling muda, ada yang paling tua. Nah yang ketemu di semedo itu yang tipik. Yang progresif. Oh yang tipik. Nah, yang tipik. Oh iya. Kalau yang di Sangiran yang Kalau yang semua ya? ada, saya arkaik ada, tipik ada, tapi yang progresif ada dari pertama. Oh kayak gitu. Oke. Siap. Oke. Oh ini ya, yang semedo. Oh ini Ini ada lagi ini Profesor Prancisnya lagi ini. iya. Ini kayak di mana ya? Ngebung kayak modelnya kayak Iya, situs kayak ngebung ngebung kayak ya, gini Pak. ya. Model-modelnya kayak gini. Nah ini rekonstruksi ekskavasi karena kan kami kalau ekskavasi kan nggak langsung gali ya Pak ya, kami ada sistemnya. Makanya kadang dibuat kotak
bisa 1 kali 1, bisa 50 cm, bisa 50 cm kali 5 meter gitu. Tergantung kita mau penelitiannya seperti apa. Berarti itu, mohon maaf nih, saya skip. Kami juga plannya ada, Pak. Iya, karena kalau Dan mobil kantor kami plannya ada. sana ada semua. Nah ini ada pelopor penemu fosilnya, Pak. Widih, mantap. Pak Sunadi, Pak Nakri, Pak Doman sama Pak. Oh, ini orang-orang hebat. Karena yang pertama kali yang jadi pelopor di sini lalu melaporkan ada fosil itu mereka. Wis, mantap. Berarti orang-orang baik ya, Iya. peduli sama itu. Jadi bukan dari ekskavasi terus wah nemu gitu, bukan. Mereka dulu lapor baru ada ekskavasi. Sama ya, semua di Indonesia rata-rata kayak gitu ya, karena Oh iya, ini Karena mungkin lokasinya kan juga jauh ya Pak dari mana-mana. dan Jadi di kalau- lereng ini kan, di lereng yang tandus itu bener Iya, kan? betul. Oh iya bener. Karena mereka punya ladang di sana. Oh, lereng utara situ berarti. Lereng selatan bener ya? Ini Pak, ini ada petanya itunya. Ya. Posisi Semedo. Nah ini sebenarnya sebelah sini kamu museumnya. Museumnya kami kita di sebelah sini. Nah temuannya itu udah tersebar Pak sampai Oke, sana. oke. Ini Gunung Slamet mana ya? Gunung Slamet itu berarti Sana area mungkin ya? sana, Iya, sana. oh sana itu ya. Ya itu tersebar sampai sana. Berarti ini kan Semedo nih. Iya. Ini kan kota Tegal, berarti sini udah masuk Jawa Barat malah mungkin. Belum, Pak. belum. Oh, ini peta skalanya skala 1 berapa? skalanya itu tidak Tidak. besar. Oh. Tidak besar. Jadi ini masih Kabupaten Tegal Pak, ini masih Oh, Kabupaten ini, Pak. Tegal. Nah, Oh, masih satu kecamatan. masih Ah. Oh, ini ternyata satu kecamatan skalanya ya. Kecamatan Kedung Kedung Banteng. Banteng. Itu kayaknya jalan ke sini juga dilebarin ya, Mbak? Iya betul. Nah ini kan Bapak tadi masuk lewat sini ya. Iya, lewat Pantura saya. Pantura, berarti lewat sini. Nanti saya mau ke sana itu. Lewat Pemalang ke selatan Gunung Slamet. Itu jadi ditemukannya ya di luas. Makanya jadi kawasan cagar budaya. Oh, gitu. Ini boleh dipegang. Ini asli nih emang. Ini asli. Ini fosil gading gajah purba. Fosil gading gajah, mungkin bisa dipegangin di sini. Oh, ini apanya nih? Ini gadingnya ini. Oh, gadingnya paling yang ini ya? Gadingnya, jadi Yang ini gadingnya ya? Ini terperangkap di dalam batu. Batu ya. Berarti ini saya pegang gadingnya ini nih. Iya. Ini sum-sum gading ya? Loh, Ini gadingnya. Kalau Ini ini kakinya femur. gajah. Femur itu berarti Paha. bagian paha. Sini ya? Paha. Ini bagian bawah. oh ini bawahnya. Ini bawahnya. Iya. Oh, berarti ini Dengkulnya gajah. iya ini sop denggil nih. Ini asli. Gede banget ya. Terus Ini ada. Kalau di sini manusia purbanya cuma ketemu satu Pak. oh di sini satu. Satu aja. Satu tapi kan ya luar biasa ya. Luar biasa walaupun satu dan cuma ini bagian kepalanya Pak. Ini tengkorak atas apa bawah? Parietal jadi Oh, bagian sini. sini iya. Bagian atas. Gitu. Nah ini walaupun ketemunya cuma segini, jadi dia sangat penting. Iya. Karena jadi penanda bahwa wah mayoritas benar-benar ada di sini. Dan yang menemukan itu orang hebat ya. Nggak mungkin orang sembarangan yang menemukan kan. Ini modelnya tanahnya kayak gini posisi. Iya jadi ditemukan di sungai. Oh, Sungai sungai. namanya Kalengkawi. Oh, Namanya Kalengkawi. kok di sungai lagi ya? Kayak itu Tapi sungai-sungai lagi surut. Sungainya itu bukan sungai permanen. Oh, sungai kalau hujan di sini kan air hujan baru kena air ya. Oh, ini replika lagi nih yang apa ini? Sangiran, Pak. Oh, Sangiran 17 yang sangat terkenal itu ya. Betul, yang ini ya replikanya terinil. Ah, ini Sangiran 17 yang di Bandung ya? Bandung apa? Iya. Ini Grogol Wetan. Grogol Wetan itu dari Sangiran. Itu jadi perbandingannya tengkorak yang ada di sini. Ini kayak asli ya, tapi bukan ya? Bukan, ini replika, Pak. Replika. Mirip banget ya. Nah, dibandingkan, oh ternyata mirip, ada kemiripan. Jadi Grogol Wetan itu kan tipik, tipenya tipik. Jadi ada kemungkinan ini juga tipenya tipik. Oh gitu. Jadi pakainya komparasi. Walaupun ketemu segini, Iya. bisa dibandingkan dengan ketemu yang segini ya. Betul, karena berbeda.
Wong Prancis emang otaknya luar biasa. Ada peneliti sini juga Pak. Oh banyak ya sini ya, ya, ya. Ada Pak Hari Widi. Pak Hari Widi juga. Yang sering penelitian ini juga ada Mas Sofan Widi juga. Sering penelitian di sini. Dari BRIN. Waduh mantap dari BRIN. Ini Ngandong. ngandong, ini sambung macan. Itu Sambung sangiran macan. ini semua Pak. Ini 17 sangiran, semua ya? Itu juga sangiran. Jadi sangiran kan ada banyak. Banyak banget ya. Jadi kami kalau cuma memperlihatkan tengkorak yang ada di Semedo itu kan tidak representatif ya Pak. Orang-orang Oke. mungkin bingung ini bagian apanya ya gitu. Jadi kami ada di sini ada replika dari sangiran. Ini Homo erectus yang arkaik, ini tipik yang ini yang progresif. Ini ketemunya di sangiran. Tapi ini sama replika. Replika semua. Oh iya. Semua replika. Ini jadi contoh aja yang arkaik seperti apa, yang tipik Tipik. seperti apa, yang progresif seperti apa. Oke. Ini rekonstruksi kehidupannya manusia purba. Oke. Maka juga ada istilah hidup kan bersama binatang-binatang ya Pak ya, hidup berdampingan gitu. Sama Ini moyangnya gajah. ini aslikah atau Kalau ini asli Pak. oh ini asli? Ini asli. Dicecer gini. Hmm. Mantap ya. Baik banget ya. Asli. Ini ada bagian femornya gajah. Yang itu ya, Jadi, femur ya. Iya, kami punya 3 jenis gajah Pak. Ada Elpas, ada Stegodon, Heeh. sama ada Sinomastodon. Elpas itu kan yang gajah nyampe sekarang bukan sih? Iya, Iya. Elpas gajah sampai sekarang. Cuma yang di sini gajahnya mungkin spesiesnya beda sama yang ada Oh. sekarang. Jadi yang ini spesiesnya kemungkinan sudah punah. Yang bis Tegodon tuh ya. Iya, tapi ya tetap jadi mereka ini nenek moyangnya gajah yang ada sekarang. Oke. Gitu. Mungkin fotonya di sebelah situ yang Sinomastodon yang ini yang depan. Yang itu ini Stegodon. Tapi detail banget ya. Buat anak-anak sekolah bagus sih. Selain ada gajah Pak, ini sebenarnya temuan penting kami juga. Namanya Gigantopithecus. Ini kebetulan jadi apa ya istilahnya? Jadi maskot kami untuk beberapa program kegiatan tahun ini. Gigantopithecus blacki. Karena Gigantopithecus itu di Indonesia baru ketemu baru ketemu di sini, baru ketemu di Semedo. 2014 lagi ya. Baru ya. Karena mereka itu umumnya tinggalnya di daerah Cina, itu di Himalaya. Oh, nyampe sini. Karena iya bulunya ya. Nah, Lah ini jenisnya berarti apa? sebenarnya ini lagi Ini dalam binatang. penelitian. Binatang. Sudah pasti binatang ya. Sudah pasti binatang. Oke. Ini kera besar. Gorila mungkin ya. Ya mungkin seperti gorila. Seperti gorila ya. Jadi kalau dia berdiri sampai 3 meter. Oh, mantap. Dia berdiri sampai 3 meter, bentuknya kemungkinan seperti ini karena belum ada yang tahu pasti dia bentuknya seperti apa. Tapi ada yang berpendapat juga, mungkin bapaknya tahu makhluk Iya. mitos Yang Bigfoot, iya ya. Yeti gitu. Bigfoot, ini kayak gini. Ya kemungkinan sih itu mungkin ya ada yang berpendapat kalau itu mungkin Gigantopithecus yang belum punah, makanya orang-orang lihat gitu. Mudah-mudahan belum punah. Pasti ada ini dimanapun ya. Masih ada ini. Ini yang paling ada kerang-kerang, ini ada koral, terus ada gigi hiu, sama ini ekor ikan pari. Yang itu, yang A. Ini ekor ikan pari. Jadi ini adalah binatang-binatang yang pernah hidup di Semedo. Sebelum ada binatang-binatang darat. Ini sebelum ini ya. Ini kita ada hewan-hewan yang mungkin bisa dibilang pandai berenang ya. Ada kudanil, ada kura-kura, ada buaya. Nah, sebelah sini juga mungkin ada hewan-hewan yang diburu sama manusia purba juga, karena di sini ketemu ada rusa, ada babi, gitu. Tapi yang paling besar ini ada rhinoceros, ada badak. Tak kira itu dinosaurus ya. Gede banget. Badak. Mungkin kalau dinosaurus tambah besar. Ini ada rusa, ada juga hyena. Ada di sini. Di sini ada hyena. Yang mana? Yang nomor C. C ini. Kerang bawahnya. Berarti bukan hanya orangnya aja yang nyampe sini ya. Binatang dari juga. Afrika pun ngikut ya, bisa ya. Jadi iya, karena ketika jembatan darat terbentuk, jadi ketika penurunan air laut itu
kadang-kadang disebutnya jembatan darat, Pak. Karena dia jadi jembatan, jadi darat dan jadi jembatan Untuk semua makhluk hidup. untuk semua makhluk Oke. hidup, dari binatang sampai manusia purba. Nah, kita sampai di ruang pamer 3. Di sini ada tinggalan-tinggalan budayanya dari manusia purba Manggarektos yang ketemu di sini. Ini alat batunya ya. Alat batunya bisa dilihat ya, itu bagian ujung-ujungnya bedanya sama batu biasa. Itu bagian ujungnya itu ada bekas-bekas Ditetak gitu. ditatah sama manusia purba. Gitu, ini kapak penata. Kalau itu mah yang asli ya. Asli, ini kalau ini asli semua. Ada juga namanya alat serpi, biasanya dipakai kalau kita kan sekarang pakainya pisau gitu ya. Dulu mereka pakainya ini alat serpi. Jadi Ini alat serpih ya. bentuknya pipih. Oke, alat serpih. Alat serpi. Ini ada kapak genggam. Ini kapak genggam, karena digenggam kapak berimbas. Nah, di sini itu ada khasnya juga, Pak. Ini salah satu yang khasnya ya, yang di sebelah sini. Ini kan kapak penetap, tapi bahan batunya dia dari koral. Oh gitu. Dari koral kersikan. Gitu. Jadi, Perih ya aslinya ya. jadi manusia purba itu mengambil koral kan sudah ada jauh sebelum manusia purba datang ke sini dan dia sudah memfosil. Nah, koral yang sudah memfosil itu sama manusia purba dibuat jadi alat batu. Itu khasnya Semedo itu. Oh Semedo. Oke. Tipologi alat batu. Ini kemana ini? Oke. Ini juga masih alat batu kalau masih punya berbentuk masih alat batu. Kalau ini ada cara pembuatan alat batunya. Kalau kita penasaran mau bikin alat batu itu sebenarnya bisa. Sebenarnya bisa mencoba. Aduh, itu Gitu. Jadi dia dimulai dari bahan, manusia purba mencari bahannya dan nggak sembarangan mereka nyarinya, mereka nyari yang kuat. Gitu. Terus dia ditatah. Ketika ditatah, dia bisa membuat serpih atau membuat dari batu itu jadi alat batu. Dia bisa dengan bantuan kayu, dengan bantuan batu lain. Oke. Mereka membuat itu. Yang sebelah sini ada bahan-bahan yang dijadikan alat batunya. Jadi ada beberapa bahan. Sebelah sini ada koral kersikan, jadi batuan koral. Yang saya bilang khas Semedo tadi. Sini ada batu lempung kersikan sama batu andesit. Oh, Yang ini ya? biasa dipakai. Ini bahan-bahannya. Batu lempung. Bagus sih batu lempung. Ada juga di sebelah sini. Ada fosil lain juga sebenarnya, tapi kebetulan lagi dalam perawatan ya Oh, Pak oke, ya. siap. Ini juga ada batu gamping kersikan sama napa kersikan. Oh, kambing dipakai juga ya? Gampingnya tapi yang kersikan Pak. Oh, yang kersikan. Kersikan, jadi Keras ya? silikanya kan kadar silikanya banyak, jadi dia lebih keras. Jadi dipakai. Kita dari situ kita kembali lagi ke lingkungan laut yang mulai ada 2,4 juta tahun yang lalu. Ini ada buaya ya Pak. Ini ada tengkoraknya buaya bagian atas. Ini cuma hidung ya? Tengkorak bagian atas sama gigi-giginya buaya. Ketemu juga. Kan di sini ya. Ya ampun. Ada kura-kura juga. Di sana. Ini ada hipo. Oh, ini Sama hexaprotodon itu berarti kudanya purba. gede banget ya. Kudanya purba itu ada tengkoraknya sama ada gigi atasnya juga. Hexaprotodon. Hexaprotodon namanya. Bukan Pepsodent ya. Kalau yang di sebelah sana ada hewan-hewan bertanduk. Jadi kami juga di sini kan faunanya bermacam-macam ya Pak. Nah, fauna bermacam-macam ini ada yang ketemu tanduknya aja. Oh, Ini ada banteng dapat banteng, juga. banteng ketemu di sini. Ada duboi siasanteng, siasanteng itu kayak antelope gitu. Ini banteng jadi itunya hyena juga nggak di sini? Apa? Hidupnya Masuk sama. dalam rantai makanannya bukan? Oh, bisa ya? jadi, bisa jadi. Tapi belum itu ya, belum sampai ya. Belum sampai. Mungkin perlu ada penelitian lebih lanjut ya Pak terkait dengan lingkungannya. Jadi binatang apa yang hidup dengan binatang apa gitu, kami Iya. masih perlu penelitian lebih lanjut. Kita bisa. Nah ini ada gajah kerdil di sini. Gajah kerdil. Gajah kerdil. Jadi
Gajah kerdil itu biasanya ketemunya cuma di Timor, di Sulawesi, sama di Flores. Gajah kerdil itu maksudnya memang secara genetik dia Kecil. mohon maaf cacat kecil atau memang asli kecil kayak gitu? Jadi dia bukan kelainan, bukan cacat ya, bukan kelainan genetik. Dia memang jenisnya kecil. Oh, jenis kecil lah. Jenisnya kecil. 1,5 Seperti di meter ya Flores. kayak itu kan? Kayak Segini, Pak? kayak Kayak bayi gajah. kayak gajah itu. Kayak bayi gajah. Nah, ini juga ada. Ini Ada banteng. ini banteng ya, umum banteng dimanapun Rhino ada. ada rhino. Nah ini juga kami punya, ini juga namanya gajah purba, Pak. Tapi dia terperangkap di dalam. Ini terperangkapnya maksudnya posisi seperti ini di belek dulu apa memang kayak gini? Mbak? Ini sudah dibersihkan, Pak. Jadi ini kan rata ya. Iya. Ini pasti diratakan. Oh, diratakan. Diratakan. Oke. Tapi tidak sampai Merusak itu ya. giginya diambil semua gitu. Takutnya karena sudah sangat menempel ya, Pak ya. Yang penting kelihatan. Kami juga mau memperlihatkan ke pengunjung kalau fosil itu tidak semua ditemukan itu utuh, bentuknya cuma fosil. Oh. Ada juga yang dia nempel sama sedimennya, sama batuannya. Ini ada tulang-tulang dari hewan-hewan yang tadi, ada badak, ada gajah. Ini juga tulangnya gajah, sama kerbau, bisa gajah. Ini bagian terakhir nih ya. Nah ini bagian terakhir, Pak. Ini adalah bagian terakhir ketika manusia purba datang. Ini kalau ada anak-anak SD ini harus dikasih penjelasan ekstra nih yang ini ya. Betul. Nah ini manusia purba itu hidupnya berkelompok, Pak. Jadi tidak sendiri-sendiri, tidak individu. Mereka hidupnya berkelompok. Berkelompok beberapa keluarga gitu ya. Iya. Karena mereka kan juga butuh berburu. Kan juga kalau sendirian sulit ya, Pak. Oke, betul. Nah ini ada bagian akhirnya dari Museum Semedo. Wah, luas banget ya. Iya. Itu mah nyampe Gunung Slamet ya, Mbak. Luas banget beneran nah. Semedo luas banget. Nah ini di akhir kita ada Waduh. jembatan ya, Pak ya. Kita bisa Oke teman-teman, demikian ya tur dari Museum Semedo, Museum Manusia Purba yang dari Kabupaten Tegal. Terima kasih ya yang sudah menyaksikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Ambil positifnya, buang negatifnya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan ataupun dalam lisan ataupun dalam perbuatan, saya mohon maaf. Jangan lupa subscribe itu gratis. Tulisan subscribe yang ada di bawah video ini tinggal diklik. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan selalu berlimpah nikmat di dunia dan di akhirat. Oh ya, nontonnya jangan di skip, jangan lupa like dan jangan lupa share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panas banget ya. Panas banget ya. Bukan ipon jadi nggak jelas. Makanya kami posisi museumnya ada di tengah-tengah desa. Oke. Karena situsnya segitu. Itu, Pak. Oke, berarti ini saya kemana ini turun ya? Oh, lewat sini. Iya, ini